Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi yang cerah tidak secerah hati Levia. Selamat pagi, sapa dokter yang ingin mengecek keadaan Levia. Hari ini Levia bisa pulang. Pagi, Dok. Suaminya di mana? Biasanya standby terus, canda dokter yang melihat wajah masam Levia. Ada, Dok, di kamar mandi. Klek. Dirga muncul dengan wajahnya yang basah. Levia melirik sejenak. Ganteng sih, tapi ngeselin. Pertama memuji, kemudian mengatai. Levia benar-benar sedang jengkel ketika melihat suaminya. Maunya jauh-jauh saja. Pagi, Dok. Sapa Dirga kemudian mendekati keduanya. Pagi, bagaimana? Ada keluhan? Levia menggeleng. Bagus, nanti kalian bisa pulang. Makasih, Dok, ucap Dirga. Setelah memeriksa pasien, dokter pun pergi bersama suster yang sejak tadi ada di sampingnya. Begitu dokter pergi dan hanya ada dirinya dan sang suami, Levia kembali memasang wajah ketus. Aku nggak boleh biarin dia nggak jelas kayak gini. Semua harus clear sebelum kita pulang. Set, Dirga menyeret satu kursi, kemudian duduk di sebelah Levia. Kamu kemarin ketemu Miska. Dia bukan pacarku, dia hanya saudara Arunika, tidak lebih. Levia langsung mendongak, menatap wajah suaminya. Bohong, dia bilang harusnya kalian menikah, kalian merenggang karena aku. Dirga langsung mencebik. Awas kau Miska. Mana mungkin aku menikahi bayang-bayang Arunika, dia wanita aneh. Dia memakai apa yang Arunika pakai untuk mendekatiku. Dia bergaya layaknya Arunika, bahkan memakai parfum dengan aroma yang sama. Dia gadis aneh dan aku sama sekali tidak tertarik. Dirga menghela nafas panjang, kemudian berdiri menatap Levia secara intens. Kamu lebih percaya dia daripada ayah dari janin yang kamu kandung. Tapi dia bilang kalian sering menghabiskan malam bersama. Dia punya buktinya. Aku bahkan melihat fotomu di ranjang bersamanya. Aku tidur dengan Miska. Astaga, demi Tuhan, menyentuhnya saja tidak pernah terbesit dalam otakku, Levia. Dia punya bukti, aku lihat fotonya. Oh, itu yang membuatmu pingsan kemarin. Dirga langsung menarik Levia dan memeluknya. Mulanya Levia menepis dan berontak, tapi ketika Dirga menjelaskan dengan pelan-pelan, Levia mencoba mendengarkan. Itu bohong, gadis itu sedikit gila. Pasti dia mengedit sendiri foto-foto itu. Aku berani bersumpah, wanita yang pernah aku sentuh sampai aku hafal bentuk tubuhnya cuma kamu, bisik Dirga. Sebenarnya Dirga sudah menyiapkan sebuah rencana untuk mereka berdua. Habis dari Bali, rencananya ia akan membawa Levia ke sebuah tempat yang jauh dan butuh waktu tempuh yang lumayan lama. Namun karena kondisi Levia yang sekarang sedang hamil muda, akhirnya Dirga men-cancel semuanya. Nanti bila Levia kondisinya sudah memungkinkan, mereka akan melakukan itu. Honeymoon yang tertunda, pergi ke tempat terjauh dan terpencil. Hanya mereka menikmati hari-hari dipenuhi belai mesra. Tapi sekarang itu tinggal impian, entah kapan mereka akan melakukannya. Di sebuah bandara. Terminal kedatangan. Dirga berjalan sambil menggandeng tangan Levia. Keduanya baru tiba di Jakarta kembali beberapa saat lalu. Di belakang mereka, Miss Julie mengikuti sembari menarik koper mereka. Mau makan dulu? Tanya Dirga sembari terus melangkah menuju mobil yang sudah siap menjemput keduanya. Enggak, mau langsung pulang. Oke, kita langsung pulang. Setelah sampai di depan mobil, pria berkacamata hitam tersebut dengan perhatian membuka pintu untuk Levia. Ia perlakukan Levia bak seorang putri kerajaan.
Hati-hati, Dirga memegangi kepala Levia agar tidak membentur. Miss Julie memperhatikan keduanya. Sekretaris berpenampilan modis itu tersenyum tipis melihat sang atasan yang terlihat sangat perhatian. Padahal beberapa tahun ke belakang, bosnya itu seperti pria es, dingin layaknya udara di kutub. Orchid Royal Apartemen. Saat tiba di apartemen, Dirga langsung meminta istrinya itu berbaring. Udah, kamu berbaring di sini. Kalau mau apa-apa bilang aja. Levia pun menurut. Lagian badannya juga terasa capek. Ia memang ingin rebahan sejak turun dari pesawat tadi. Beberapa saat kemudian, ketika Dirga masuk kamar untuk menyiapkan makan, Levia malah tertidur. Ia pun meletakkan nampan berisi makanan di atas meja. Ditatapnya wajah Levia yang tidur pulas. Dirga mendekat, menurunkan wajahnya, mengecup kening Levia dengan lembut, kemudian mengusap perut istrinya yang masih rata. Capek banget ya, gumam Dirga. Tidak mau membuat istrinya bangun, Dirga pun memutuskan keluar kamar. Klek, dengan pelan ia keluar kamar. Pria itu kemudian menatap pintu ruangan yang lain. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, ia melangkah ke ruangan itu. Dirga kemudian mengambil sebuah box besar. Perlahan ia menyapu seluruh ruangan. Dilihatnya satu persatu rak buku dalam ruangan itu. Semua barang-barang Arunika masih tersimpan rapi, dan Dirga baru sadar akan hal itu. Mungkin selama ini ia tidak menyadari hal-hal kecil seperti itu membuatnya terbelenggu dengan masa lalu. Tapi kini semua perlahan berubah. Entah sejak kapan ia sudah tidak mengalami gangguan tidur. Ya, mungkin terhitung sejak Levia hadir dalam hidupnya. Dan mungkin akhir-akhir ini ia sering terjaga. Tapi bukan karena sulit tidur lagi. Dirga sengaja tidak tidur karena punya jadwal khusus tiap malam. Apalagi kalau bukan olahraga malam. Hampir tidak pernah absen setelah ia resmi menikahi seorang gadis biasa, tapi mampu membuatnya tidur lelap dengan nyenyaknya. Ya, Levia Caraka, gadis muda itu, sudah mengacaukan sekaligus membuat hatinya yang tercacar kembali utuh. Sambil mengenang pertemuan dengan Levia, tangan Dirga memasukkan satu demi satu benda-benda peninggalan milik mantan tunangannya tersebut. Ia kemas semuanya dalam box-box besar, kemudian menutupnya rapat. Masa lalu kini harus ia kubur dalam-dalam demi Levia, demi benih yang kini mulai tumbuh dalam rahim wanita yang paling membuatnya nyaman tersebut. Tok tok tok. Dirga menoleh, dilihatnya Bibi berdiri di depan pintu. Nona Levia sudah bangun, Tuan. Oh iya, Dirga beranjak kemudian berpesan pada ART-nya tersebut. Bi, bawa semua ini ke gudang ya. Baik, Tuan. Pria berbadan tegap itu pun melangkah melewati sang asisten. Dengan memasang wajah penuh senyum, ia berjalan menuju kamar utama. Klek. Sudah bangun, diberi senyum paling manis semanis madu hutan. Levia pun balas dengan senyumnya yang mahal. Bumil itu hanya tersenyum tipis, kemudian bertanya pada suaminya. HP Levia mana? Kok nggak ada? Hes, bangun tidur, nanyain HP, cari yang lain lah, bukannya nyari suami, canda Dirga. Levia pun hanya tersenyum tipis. Sejak kapan suaminya suka bercanda? Dia aneh sekali. Makan dulu, baru aku kasih HP-nya. Akhirnya keduanya pun makan. Seperti perjanjian, Dirga memberikan ponsel pada istrinya itu. Bukan ponselku sendiri, yang milik papa. Dirga melipat tangan sambil menatap istrinya. Ini ponsel baru, pakai ini saja. Ponsel yang kemarin sudah aku simpan. Levia melirik sambil bergumam dalam hati.
"Mengapa kamu selalu mengambil ponselku?" Ya, sudah 2 ponsel milik Levia yang diamankan Dirga. "Ini terlalu mahal." Levia menolak halus. Levia dapat mentaksir harga ponsel barunya itu pasti setara harga sebuah motor keluaran terbaru. "Pakai aja, ponselmu yang lama terlalu jadul." Levia lantas mengatupkan bibir, mau menolak, tapi Dirga pasti memaksa. Suaminya kan tipe pemaksa. "Pakai aja, kita kapelan." Dirga menyodorkan ponsel miliknya, dan benar saja ponsel mereka benar-benar sama, hanya beda casing saja, silver dan gold. "Ini pasti mahal, gak usah." "Jangan menolak, kamu tahu kan aku orangnya seperti apa?" Dirga melirik nakal. Buru-buru Levia langsung mengambil ponsel itu, takut Dirga macam-macam. "Nah gitu, susah amat diajak kembaran," celetuk Dirga sambil mengusap lembut kepala Levia. "Pulang dari Bali, kenapa dia jadi semakin manis?" Di tempat yang lain, di belahan dunia yang memiliki hamparan salju ketika musim dingin, di salah satu rumah sakit besar di sebuah kota ternama di luar negeri, Zio sedang berada di salah satu ruangan VIP. Pria tampan itu sedang bersandar sambil memangku sebuah laptop. Tap, 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 terdengar derap langkah kaki yang mendekat. Pria itu kemudian menyapa seseorang yang kini duduk di depannya. "Kenapa nggak merit aja?" tanya Dokter Titan. Zio hanya membalas dengan senyum kecut. Belum apa-apa sudah ditikung, membuat Zio kembali menutup hati rapat-rapat. Kini bukannya mencari hati yang baru, pria keturunan Dirgantara tersebut malah melakukan sesuatu yang tidak lazim. Sadar usianya tidak selamanya muda, Zio melakukan sesuatu untuk mendapat keturunan tanpa harus menikah.